baiklah. Kita akan segera mulai perkuliahan pada hari ini. Mata kuliah homiletika. Sebelum kita mulai, kita akan buka dalam doa. Kita akan menyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan. Ku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami seluruh mahasiswa STT Spirit hari ini akan mengikuti perkuliahan Tuhan. Biar Tuhan memberkati perkuliahan pada hari ini Tuhan. Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan mengajarkan mata kuliah ini Tuhan. Hikmat pewahyuan daripada Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan. Saat hamba menjelaskan tentang mata kuliah ini, biar hikmat Tuhan mengalir dan mengalir kepada seluruh mahasiswa STT Spirit yang mengikuti kuliah live FB pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati, berikan signal terbaik Tuhan, agar seluruh mahasiswa STT Spirit dapat mengikuti kuliah dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai perkuliahan ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita mulai dengan Yel-Yel STT Spirit. Spirit go! Bertumbuh, berbuah, menuai. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, tetap semangat mengikuti kuliah hari ini. Mata kuliah homiletik saya hermeneutika 1, hermeneutika 2 saya sudah jelaskan, saya sudah sampaikan materinya tentang ilmu menafsir Alkitab. Nah, sekarang kita akan masuk di ilmu berkhotbah, homiletika. Homiletika, ilmu berkhotbah. Jadi dalam pendahuluan, kata homiletika ini berasal dari kata sifat Yunani, yaitu homiletika, yang dihubungkan dengan kata tekne.
Jadi homiletika ini dari bahasa Yunani dihubungkan dengan kata tekne menjadi homiletika. Dalam kata sifat, homiletika ini terkandung kata benda yang disebut homilia, yang berarti perundingan, percakapan dengan ramah tamah, dan penguraian atau berkhotbah. Homiletik adalah ilmu berkhotbah atau pelajaran tentang cara berbicara atau menyampaikan sesuatu di depan umum. Itulah homiletik. Menurut kamus, khotbah adalah suatu pembicaraan yang menerangkan jalan keselamatan manusia melalui Yesus Kristus yang dilakukan oleh mulut manusia supaya menjadi kesaksian bagi manusia lain. Itulah khotbah. Ada juga khotbah yang sekuler. Jadi itu tentunya sesuai dengan khotbah dari suatu usaha, khotbah dari suatu perusahaan yang menjelaskan tentang bagaimana pengembangan perusahaan itu, bagaimana perusahaan itu boleh maju. Nah, itu juga bagian daripada khotbah. Tetapi khotbah yang secara khusus yaitu khotbah bagaimana kita menyampaikan atau menerangkan jalan keselamatan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang dilakukan oleh mulut manusia supaya menjadi kesaksian bagi manusia lain. Itulah khotbah rohania. Nah, bagian kedua kita akan melihat konsep berkhotbah menurut Alkitab. Konsep berkhotbah menurut Alkitab. Berkhotbah dimulai dari pikiran Allah. Jadi kalau kita berkhotbah hal-hal yang rohania, berarti kita akan mulai dari pikiran Allah. Di mana itu pikiran Allah? Itu di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Dan merupakan caranya yang khas untuk menyampaikan berita ke hati manusia untuk menyelamatkan jiwanya. Dan jadi pikiran Allah itu harus menjadi dasar khotbah kita. Artinya semua harus bersumber dari firman Allah, dari dalam Alkitab. Itu yang menjadi cara yang khas untuk menyampaikan berita ke hati manusia. Karena tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia. Allah menetapkan standar-standarnya. Dalam bagian 21, panggilan seorang pengkhotbah. Sesuai dengan Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Jadi ini adalah 5 jawatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk bisa menjadi rasul, menjadi nabi, menjadi pemberita Injil, menjadi gembala, dan pengajar. 5 jawatan. Jadi semua bersumber dari Allah. Allah yang menyediakan 5 jawatan ini, Allah yang memberikan 5 jawatan ini kepada manusia secara khusus untuk bisa menjadi saksinya. Apakah dia lewat pemberitaan Injil, pengembalaan, pengajaran, maupun dari pelayanan kerasulan dan kenabian. Nah, bagian A di sini ada istilah dalam khotbah yang disebut kerisein. Kerisein atau disebut juga keriso. Itu artinya memberitakan atau mengabarkan. Kerisein, memberitakan atau mengabarkan. Jadi ini adalah istilah khotbah dari kerisein, memberitakan atau mengabarkan. Seseorang yang membawa sebuah berita yang tidak berasal dari dirinya sendiri, tapi berita itu dinyatakan dan ditugaskan kepadanya. Jadi pada waktu kita memberitakan atau mengabarkan
kabar Injil atau kabar baik, maka itu harus dipastikan bahwa kita yang menyampaikan, kita yang hamba Tuhan yang menyampaikan itu benar-benar itu adalah tugas yang diberikan Tuhan untuk dia menyampaikan berita atau mengabarkan Injil. Yaitu itu yang disebut krisein. Jadi bukan maunya sendiri untuk memberitakan kabar baik, bukan dari pikirannya sendiri, tetapi dia benar-benar dari Tuhan yang mengutusnya, dari Tuhan yang memberikan hikmat baginya untuk dia dapat memberitakan kabar baik atau memberitakan Injil. Bagian B, ada istilah dalam khotbah itu martirein atau marturia, itu artinya bersaksi. Jadi marturia adalah bersaksi tentang atau meneguhkan suatu kejadian yang bukan hanya dilihat, melainkan juga tentang hal yang berdasarkan penyataan menjadi suatu keyakinan pribadi. Jadi benar-benar kalau kita di dalam hal kita menyampaikan kesaksian, berarti kita bersaksi atau meneguhkan suatu kejadian yang bukan hanya dilihat, melainkan juga tentang hal yang berdasarkan pernyataan yang menjadi suatu keyakinan pribadi. Jadi artinya di dalam kesaksian itu kita harus bersaksi tentang Kristus. Artinya kalau kita bersaksi di luar Kristus berarti itu bukan suatu kesaksian yang bisa membangun iman. Karena kesaksian itu harus bersumber dari Kristus. Atau kesaksian kita harus berfokus kepada Kristus, Yesus Tuhan kita. Bagian C, ada istilah khotbah evangelistai atau evangeliso. Evangelistai itu adalah memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik. Ada banyak penginjil-penginjil jalanan sekarang untuk mereka melakukan pemberitaan Injil atau memberitakan kabar baik. Jadi sekali lagi Injil yang harus kita beritakan adalah Injil Kristus. Karena kalau kita memberitakan Injil yang bukan Kristus berarti itu Injil lain. Kalau kita beritakan Injil lain maka kita itu akan kena di dalam Galatia 1 ayat 8. Bahwa ketika kita memberitakan Injil lain terkutuklah ia. Jadi biarpun malaikat dari surga lagi turun untuk memberitakan Injil lain, maka dia terkutuk. Artinya Injil yang sesungguhnya yang harus kita beritakan yaitu Injil Kristus. Jadi itu yang disebut kabar baik. Itu menitik beratkan pada isi berita dari sang pemberita yaitu Injil atau kebenaran yaitu firman Allah. Siapa itu firman Allah? Siapa itu kebenaran? Dia adalah Yesus Kristus. Jadi kita memberitakan Injil atau firman Allah atau kebenaran artinya harus terhubung dengan Injil Kristus. Yang kita beritakan adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Kemudian bagian D ada istilah khotbah yang disebut didaskein atau didasko. Itu artinya mengajar. Seperti sekarang saya ini sedang didaskein, sedang mengajar atau didasko. Jadi mengajar atau didasko atau didaskein itu yaitu pada saat kita mengajar berarti kita juga sedang menafsirkan atau mengartikan Alkitab suci atau mencirikan pengajaran dalam lingkungan jemaat digunakan kepada yang sudah percaya. Jadi pada saat kita mengajar tentunya kita banyak menafsirkan di sini. Harus kita banyak mengerti tentang apa maksud perkataan firman Tuhan. Harus kita dapat mengartikan. Makanya kita sudah dahului dengan mata kuliah hermeneutika, yaitu ilmu untuk kita mengartikan tentang isi Alkitab, menafsirkan Alkitab. Jadi pada saat kita memberitakan mengajar, pada saat kita mengajar kita juga sudah menafsirkan. Kita harus tahu mengartikan tentang kitab suci.
Kemudian bagian E ada istilah ileus, alieus. Ada istilah khotbah alieus, penjala orang. Tujuan khotbah alieus ini adalah menjala jiwa atau penjala orang, menjala orang. Seperti pada waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi kamu akan menjadi penjala manusia atau penjala orang. Jadi pada saat kita berkhotbah alieus, artinya kita tujuannya supaya kita menangkap atau menjala orang lewat kebenaran firman Tuhan. Artinya kita menjala orang lewat kebenaran firman Tuhan agar orang yang mendengarkan khotbah yang kita sampaikan itu terjaring untuk dia bisa menjadi pengikut Kristus. Itu sama dengan amanat agung Yesus Kristus, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi tujuan khotbah untuk membuat orang yang mendengarkan khotbah kita supaya menjadi murid, untuk menjadi murid Kristus. Jadi jadikan segala bangsa murid. Jadi bukan jadikan segala bangsa Kristen, tetapi jadi murid. Jadi kalau bicara jadikan segala bangsa murid, berarti suku, ras, bahasa, bangsa-bangsa, tidak peduli dari suku mana, dari bangsa mana, dari golongan, ras, agama mana, yang kita sampaikan khotbah itu tujuannya supaya mereka mengikut Kristus atau menjadi murid Kristus. Menjadi murid Kristus disebut pengikut Kristus. Ya, tidak peduli kalau ada agama di seberang kita, ada agama dari saudara kita di seberang, bisa saja mereka menjadi pengikut Kristus meskipun mereka dalam golongan agama yang lain, tetapi mereka menjadi percaya pada Yesus saat kita memberitakan tentang Kristus, kita berkhotbah tentang Kristus, tentang kebenaran. Jadi tujuannya bukan kita mengkristenkan, tetapi tujuannya kita memuridkan, menjadikan segala bangsa murid. Kemudian bagian F ada dalam istilah berkhotbah itu poimanen. Poimanen itu mengembalakan atau boskein, memelihara. Jadi baik mengembalakan, poimanen maupun boskein ini itu suatu hubungan yang erat, mengembalakan dan memelihara. Jadi sambil kita mengembalakan, kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jemaat yang kita pimpin, kita pelihara mereka dengan makanan rohani, dengan kebenaran, maka mereka akan bertumbuh, mereka menjadi pribadi yang bertumbuh. Makanya seorang pengkhotbah dia akan menjadi pribadi yang bersifat supaya bisa mengembalakan. Artinya meskipun dalam setiap pribadi ada jubah atau ada jawatan yang Tuhan sudah tentukan, tetapi di dalam hal mengembalakan ini itu secara khusus Tuhan berikan kepada mereka yang mampu mengembalakan dan memelihara. Ada juga secara khusus Tuhan berikan kepada seorang penginjil yang tugasnya hanya menginjil, bukan mengembalakan. Ada juga Tuhan tetapkan sebagai nabi rasul. Ada juga Tuhan tetapkan sebagai pengajar. Nah, pengajar ini biasanya juga sangat berhubungan dengan bagaimana dia bisa mengembalakan. Lewat dia mengajar, dia bisa mengembalakan. Makanya seorang gembala itu harus mampu mengajar. Karena dia bisa mengembalakan, dia bisa memperhatikan, dia peduli terhadap jemaat, kemudian dia memelihara. Memelihara dengan cara apa? Mengajar, memuridkan jemaatnya. Sehingga para gembala harus mampu memuridkan, mampu mengajar jemaatnya. Sehingga bisa terbentuk satu generasi yang siap untuk bisa melanjutkan tongkat estafet pengembalaan ke depan. Jadi ada pemuritan, ada yang dimuridkan untuk menjadi penginjil, ada yang dimuridkan untuk menjadi gembala, kelompok sel, gembala family altar, atau jenis-jenis lainnya. Jadi seperti itu. Poimanen dan boskein, mengembalakan dan memelihara.
Di dalam khotbah terkandung tanggung jawab mengembalakan dan memelihara atau memberi makan dan merawat. Jadi itu yang penyampaikan firman Tuhan. Pada saat kita menyampaikan Injil, kabar baik, itu kita bisa memberi makan dan kemudian bisa merawat mereka. Kemudian bagian G ada istilah dalam berkhotbah itu, yaitu skopos. Skopos artinya pengawal atau penjaga. Jadi sebagai orang Kristen, kita juga bisa diberi karunia untuk menjadi pengawal atau penjaga, skopos. Jadi artinya tugas pengawal ialah berdiri di atas tembok dan memberi isyarat bahaya apabila musuh mendekati kota itu. Nabi-nabi ada kalanya disebut juga penjaga atau memperingatkan umatnya. Jadi itu yang dimaksud dengan skopos. Ini tugas para nabi. Tugas para nabi untuk memberikan isyarat atau bahaya, atau ada umat yang sudah jauh daripada Tuhan, dia bisa memberikan nasihat, teguran, isyarat bahwa dia sudah jauh daripada Tuhan. Jadi ada kalanya disebut juga penjaga atau memperingatkan umat, menasihati umat. Di zaman dulu itu Tuhan pakai nabi-nabi untuk menasihatkan raja-raja dan umat Tuhan. Itu yang disebut skopos, pengawal atau penjaga. Ini adalah jubah atau karunia nabi, jawatan nabi. Kemudian bagian F, homilein, percakapan. Homilein, ini model homiletika atau berkhotbah. Dapat menjawab kebutuhan jemaat. Jadi sama dengan homilein ini sama dengan kita share, kita sharing. Saya juga ada program pelayanan sharing. Lewat pemuritan saya sharing dengan jemaat. Itu yang dimaksud dengan homilein, percakapan. Dapat menjawab kebutuhan jemaat. Ada pertanyaan-pertanyaan dari jemaat mungkin lewat percakapan atau sharing firman Tuhan, maka kita bisa tanya jawab. Kemudian bagian 22, pribadi seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah secara umum. Dalam 1 Timotius 1 ayat 3 berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, ini yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia bisa menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Karena memang apalagi di akhir zaman ini memang sudah banyak sekali guru-guru palsu, nabi-nabi palsu mulai mengajarkan ajaran lain. Yang dimaksud dengan ajaran lain ini adalah Injil lain. Injil lain itu adalah Injil yang mereka ajarkan bukan lagi Injil Kristus, tapi sudah Injil lain, Injil yang bukan Kristus. Nah, dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Kemudian ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, dan bukan hamba uang. Kemudian ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Kemudian ayat yang ke-7, hendaklah
ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini menjadi syarat seorang pengkhotbah. Syarat seorang pengkhotbah dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7 ini menjadi syarat untuk orang layak untuk menjadi pengkhotbah. Kemudian secara khusus, tadi secara umum dan sekarang pengkhotbah secara khusus, seorang yang lahir baru dan penuh Roh Kudus. Kemudian dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yang kedua, tadi yang ketiga, yang kedua seorang yang mengenal Allah dengan benar. Jadi seorang pengkhotbah dia harus mengenal Allah dengan benar. Tadi ada orang cari-cari, minta ada di dalam, ada orang somara. Itu udah cari panita. Atau apa seperti hanya pagina. Jadi secara khusus seorang yang lahir baru, dia penuh Roh Kudus. Ini seorang pengkhotbah secara khusus. Seorang pengkhotbah secara khusus, seorang yang mengenal Allah dengan benar. Artinya dia harus mengenal Allah dengan benar. Kalau dia tidak mengenal Allah dengan benar, kemudian yang dia sampaikan tentang Allah yang mana? Ada banyak orang tidak mengenal Allah dengan benar. Ada banyak hamba Tuhan tidak mengenal Allah dengan benar. Jadi sampaikan khotbah. Dia menyampaikan Kristus, tetapi sebenarnya karena tidak mengenal Allah dengan benar, selain Kristus ada Allah yang lain dia sampaikan. Ada Allah yang lain dia perkenalkan. Jadi jangan seperti itu. Kita harus mengenal Allah dengan benar. Nah, di sini, di Esthetes Spirit, Allah yang benar hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itu adalah Allah yang benar. Di luar Kristus itu Allah tidak benar. Nah, itu yang kita tekankan. Harus mengenal Yesus sebagai Allah yang benar. Karena di luar Kristus, ketika kita ajarkan ajaran di luar Kristus itu, kita mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Jadi, secara khusus seorang pengkhotbah itu harus mengenal Allah, mengenal Kristus dengan benar. Jadi kita harus tahu dia adalah Allah, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dialah yang kita beritakan. Kemudian secara khusus, seorang pengkhotbah harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, bahwa dia maha kasih, dia maha kuasa, nah kita harus mengasihi dia sepenuh hati. Kemudian seorang pengkhotbah itu harus mengasihi jiwa-jiwa. Dia rindu untuk memenangkan jiwa. Dia rindu supaya semua orang bisa diselamatkan. Itu yang menjadi kerinduan seorang pengkhotbah. Dia mengasihi jiwa-jiwa. Kemudian dia senang membaca dan mempelajari Alkitab. Jadi menjadi pengkhotbah memang haruslah rajin belajar Alkitab. Kejadian sampai Wahyu dia harus belajar berulang-ulang. Dia harus baca berulang-ulang. Nah, dia harus senang membaca dan mempelajari Alkitab. Saya sendiri, meskipun sudah 5 kali Kejadian sampai Wahyu, tetapi saya masih dalam kategori kurang di dalam membaca. Karena ada jemaat atau istri saya itu sampai sudah lebih daripada itu. Mungkin sudah puluhan kali. Nah, sudah 30 kali. Nah, saya baru 5 kali. Berarti saya masih kurang di dalam hal membaca. Ya, harus berulang-ulang mempelajari Alkitab agar rahasia firman kita dapat ketahui dari isi firman Tuhan. Kemudian seorang pengkhotbah harus suka berdoa dan menyembah Tuhan. Seorang pengkhotbah secara khusus harus suka berdoa dan menyembah Tuhan, selalu terhubung dengan Tuhan. Jadi itu secara khusus seorang pengkhotbah. Kemudian seorang pengkhotbah secara khusus juga harus cakap untuk pekerjaannya. Benar-benar dia cakap, dia ahli di dalam bidangnya, di dalam dia mengembalakan, di dalam dia mengajar, dia memelihara jemaat, dia harus cakap. Kemudian seorang pengkhotbah secara khusus harus berdedikasi tinggi, punya dedikasi tinggi, punya kemampuan yang tinggi, punya program planning yang baik, kemudian punya strategi pelayanan yang baik.
dia punya dedikasi, dia punya kemampuan yang tinggi untuk dapat melayani pekerjaan Tuhan, menjalankan tugas amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian secara khusus seorang pengkhotbah harus menjaga kesehatan rohani dan jasmani. Jadi bukan kesehatan rohani, bukan hanya kita bicara iman, tetapi benar-benar secara jasmani juga. Kesehatan jasmani penting sekali, saudara. Itu sebabnya kita seorang pengkhotbah itu benar-benar punya iman di mana Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan yang di dalam hidup seorang pengkhotbah itu. Dia tahu persis tidak ada sakit penyakit di dalam hidupnya. Itu harus jadi iman seorang pengkhotbah. Kalau toh nanti seorang pengkhotbah dia sudah melayani, namun dia ternyata terdeteksi dia sedang sakit tertentu, ada penyakit degeneratif yang sedang dialami, mungkin hipertensi, mungkin gula, mungkin jantung, mungkin dia alami itu. Tetapi jangan ada di pikiran pendeta atau gembala itu bahwa dia memiliki penyakit itu. Nah, dia harus imani bahwa jasmaninya benar-benar sehat dan kuat dan tidak ada sakit penyakit di dalam hidupnya. Ini harus dijadikan iman bagi setiap pengkhotbah. Sehingga itu yang terjadi, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi. Kalau kita seringkali pikir, oh kita ini gula, kita sebut-sebut seringkali gula, bahkan kita cari obat gula, kita cari obat diabetes, kita cari obat jantung, kita cari obat hipertensi. Nah itu kita sering-sering sampaikan, itu pikiran kita tertuju pada sakit penyakit. Tapi coba kita harus berpikir bahwa tidak ada sakit penyakit di dalam kehidupanku. Meskipun deteksi secara medis kita ada penyakit tertentu, tapi kita jangan taruh di pikiran penyakit itu. Jadikan yang ada di pikiran kita itu adalah kesehatan optimal yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Sehingga benar-benar ketika kita melayani dengan benar-benar memberikan makanan rohani yang benar-benar dapat dinikmati oleh orang yang mendengarkan, dan mereka bisa melihat dengan kesehatan yang kita miliki, jasmani yang sehat yang kita miliki itu membuat orang ketika kita mengajar tentang iman, nah orang itu akan menerima dan dia akan percaya dan dia akan diubahkan, dipulihkan lewat pengajaran kita, lewat khotbah yang kita sampaikan. Kita benar-benar harus sehat rohani dan jasmani. Kemudian seorang pengkhotbah secara khusus dia seorang yang mau belajar. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia berkata bahwa ada tiga kunci untuk kita bisa sukses di dalam kita melayani maupun di dalam kita berusaha. Berdoa dan bekerja, melayani dan berusaha. Ada 3 kata sukses, kunci sukses. Yaitu pertama, belajar. Yang kedua, belajar. Yang ketiga apa? Belajar. Jadi ini yang disebut dengan seorang pengkhotbah yang secara khusus, seorang pengkhotbah dia harus mau belajar. Ada seorang pengkhotbah, seorang pendeta, dia seorang gembala, dia seorang pengajar. Namun kalau ada misalnya seminar-seminar, itu dia tidak mau dengar. Atau dia mungkin menghadiri suatu ibadah, dia tidak mau dengar lagi. Dia menganggap dia sudah serba tahu. Artinya dia tidak mau belajar. Terkadang saya sendiri kalau saya beribadah di sebuah gereja, saya akan ada rasa ingin tahu, ingin ada kerinduan untuk bisa mendapatkan hal yang baru dari orang yang sedang berkhotbah. Ketika saya dengarkan khotbah, saya ingin mendapatkan itu. Itu yang orang yang mau belajar, ingin memiliki sesuatu yang baru dari penyampaian orang yang sedang berkhotbah. Sehingga seringkali Tuhan nyatakan ada 1-2 kata yang membuat saya akhirnya seperti di-endorse dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Saya merasa dibangun karena saya mau belajar. Jadi sebagai dosen, sebagai gembala, sebagai pendeta, kita jangan sombong di dalam hal posisi yang kita sudah miliki. Kita harus menjadi pribadi yang mau belajar. Ada yang
tidak ada pada kita, ada pada orang lain. Jadi kita mesti pakai prinsip seperti itu. Bisa kita dapatkan ilmu atau tambahan pengetahuan, perlengkapan ilmu dari orang lain yang bisa menyampaikan itu kepada kita. Kemudian 3. Fungsi seorang pengkhotbah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi fungsi seorang pengkhotbah itu, dia adalah sebagai utusan Kristus. Sebagai utusan Kristus tentunya dia suka membawa damai. Dia suka membawa damai. Jadi suka menjadikan orang lain didamaikan dengan Allah. Jadi dia harus menjadi pembawa damai dan mendamaikan orang lain dengan Allah. Lewat yang diajarkan, lewat yang dia sampaikan, lewat khotbah, lewat sharing firman Tuhan. Nah, itu tujuannya supaya banyak orang akan merasa membutuhkan Allah dan dia mau berdamai dengan Allah ketika ada sesuatu di dalam hidupnya. Dia mungkin pernah menyakiti Allah, dia sudah jauh dengan Tuhan. Dan kemudian ketika melalui kita sebagai utusan Kristus, kita memberikan nasihat, pengajaran, khotbah kabar baik, dan orang itu bisa mau didamaikan dengan Allah lewat pelayanan kita. Puji Tuhan. Kemudian di sini ada suatu kata mutiara rohani, disebutkan bahwa kesempurnaan sebuah khotbah adalah perpaduan antara hidup pengkhotbah dan khotbahnya sendiri. Jadi di dalam kita menyampaikan khotbah itu akan hidup ketika benar-benar khotbah itu ada perpaduan dengan pengalaman kita yang kita alami. Misalnya saya berkhotbah tentang kuasa, tentang kuasa Allah. Saya sudah berapi-api berkhotbah bahwa kuasa Allah luar biasa. Kemudian saya padukan dengan pengalaman saya. Saya punya pengalaman di sebuah kota di Papua. Saya berjalan bersama istri saya di kompleks yang disebut dengan daerah rawan. Karena kami waktu itu baru 1 minggu di kota itu. Saya sebutkan saja itu kota Sorong. Jadi kota Sorong ini ada yang satu tempat di sana itu daerah rawan. Yang rawannya itu ada begal. Begal bukan karena mereka mencuri, tetapi mereka pukul orang baru. Kalau orang baru atau orang yang lewat di situ, apakah dia orang lama, pokoknya kalau lewat situ berarti orang itu tidak tahu situasi di tempat itu, sehingga mereka akan berjumpa dengan para begal ini yang akan memukul mereka. Dan di situ ketika kami lewat situ menjelang malam, dihadang oleh 4 orang Papua, badannya besar-besar, mereka tidak pakai baju juga, hanya celana. Kemudian, saudara, karena sudah menjelang malam, waktu mereka menghadang saya, ada istri saya, tiba-tiba saya kena pukulan. Tetapi anehnya pada waktu itu saya tidak merasa ada ketakutan. Saya bahkan dapat nasihat dari firman Tuhan, harus pakai juru selamat. Jadi artinya pakai juru selamat, saya pakai nama Yesus. Jadi situ seolah-olah saya akan menghadapi 4 orang yang badan-badan kekar ini. Saya harus berhadapan dengan mereka. Mereka mau keroyok saya. Hanya saudara, saya pakai juru selamat. Jadi ada jurus-jurus, ada macam-macam jurus di dalam ilmu karate, kungfu Tetapi saya sebagai anak Tuhan, saya pakai juru selamat. Artinya saya pakai dalam nama Yesus. Waktu saya pakai juru selamat, karena ini saya itu seringkali suka bicara tentang iman. Iman itu adalah kuasa. Iman itu adalah kekuatan. Nah sebabnya saya pakai
apa yang saya pernah ajarkan, apa yang pernah sampaikan kepada orang, apa yang saya pernah nasihati kepada orang, bahwa kita memiliki iman itu adalah kuasa. Nah, akhirnya saudara, saya alami itu, dan saya pakai kuasa nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, sambil saya pakai jurus seolah-olah saya melepaskan tenaga dalam, saudara. Tetapi saya tidak punya ilmu tenaga dalam. Tapi memang benar-benar kuasa nama Yesus itu punya kuasa yang luar biasa, bisa memukul dari jarak jauh. 4 orang itu terpental, saudara, ketika saya bilang dalam nama Yesus, dengan jurus yang seolah-olah menolak memakai tenaga dalam. Padahal saya tidak belajar tenaga dalam, saya tidak punya ilmu kanuragan. Jadi saya hanya pakai jurus selamat dalam nama Yesus, dan mereka seolah-olah saya lihat seolah-olah seperti mereka dipukul oleh kuasa itu, dari kuasa nama Yesus itu, dan mereka akhirnya lari. Nah, seandainya saya lari pada waktu mereka keroyok, berarti istri saya itu mereka bisa culik atau mereka pukul. Karena 100 meter setelah itu kami ketemu dengan seorang ibu yang rambutnya agak keriting-keriting juga sebenarnya. Tapi 4 orang tadi sempat pukul ibu ini. Ibu itu sampai nangis. Dan ada orang berkerumun di situ tanya, kenapa ibu? Dia bilang, saya dipukul. Ada 4 orang yang pukul dia. Wah, perempuan juga ternyata kena pukulan. Dan akhirnya ditanya, ibu berjalan sendiri kan? Ibu bilang, saya dengan suami. Mereka tanya, suami ibu mana? Dia lari. Jadi waktu dikeroyok suaminya lari, jadi istrinya yang dipukul. Nah, saya langsung pikir, wah, kalau saya lari berarti istri saya dipukul oleh 4 orang tadi. Nah, itu sebabnya penting, saudara, kita sebagai seorang pengkhotbah, kita bukan hanya sekedar bicara tentang kuasa, tetapi kalau kita padukan dengan kuasa yang kita alami, kuasa Tuhan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, di mana Tuhan menolong kita dengan kuasanya, wah, luar biasa. Itu khotbah yang hidup, punya pengalaman, dipadukan dengan firman yang kita sampaikan. Puji Tuhan. Kemudian mengenai khotbah, bagian 4 mengenai khotbah, tentang isi daripada khotbah. Itu harus berdasarkan pada kebenaran Alkitab. Jadi pada saat kita menyampaikan khotbah, isi dari khotbah itu harus berdasarkan Alkitab. Artinya ada teks Alkitab yang harus kita baca menjadi dasar untuk kita bisa menyampaikan khotbah. Kemudian berdasarkan pada keyakinan yang mendalam. Jadi kalau kita punya dasar firman, kita harus yakin perkataan firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Teks yang akan kita sampaikan itu benar-benar kita yakin bisa mengubah orang yang mendengarkan khotbah yang kita sampaikan, bisa mengubah setiap hati, setiap jiwa yang hadir dan mendengarkan khotbah kita. Kemudian kedua, bagian B, kuasa daripada khotbah yang kita sampaikan, kuasanya yang dari khotbah itu berbicara dari pengalaman. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada pengalaman tentang kuasa. Karena saya bicara tentang kuasa, meskipun juga saya tidak bicara tentang kuasa saat saya berkhotbah, saya harus tetap proklamirkan nama Yesus itu nama yang berkuasa, sehingga kuasa Tuhan Yesus ini selalu terhubung dengan setiap khotbah. Jadi selalu ada bicara tentang kuasa. Karena untuk apa kita menyampaikan khotbah kemudian kita tidak menyampaikan kuasa, atau kita tidak menyampaikan sesuatu yang bisa membuat orang yang mendengar khotbah itu bisa mengalami kekuatan. Jadi kita harus benar-benar bicara tentang kekuatan Allah, bicara tentang kuasa Allah, bukan hanya kasih Allah, tetapi ada kuasanya juga. Dan harus berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi yang kita sampaikan, isi daripada khotbah itu berpadanan dengan Injil Kristus, jangan Injil yang lain ya. Injil Kristus. Kalau Injil yang lain, seperti yang saya katakan tadi, kena dalam undang-undang Galatia 1 ayat 8. Kita akan terkutuk ketika memberitakan Injil lain. Kemudian, bagian C, tujuan daripada khotbah itu. Jadi kita harus tahu, pada saat kita menyampaikan isi, kita menyampaikan kuasa,
ada tujuan daripada khotbah yang kita sampaikan. Jadi untuk membicarakan seluruh maksud Allah di mana pendengar dibimbing kepada Dia. Jadi tujuan kita menyampaikan khotbah, kita membimbing mereka untuk bawa kepada Tuhan, untuk menjadi percaya kepada Tuhan, untuk ketika ada yang mendengarkan firman Tuhan, karena kita punya tujuan supaya mereka bertobat, mereka akan mencari Allah, mereka orang-orang yang tadinya jauh daripada Tuhan, mereka akan mencari Allah, mereka akan dekat dengan Allah, mereka akan rajin beribadah. Itu menjadi tujuan khotbah. Haleluya. Kemudian bagian 3 Romawi, teknik penyusunan khotbah. Jadi teknik penyusunan khotbah itu pertama struktur homiletiknya. Nanti saya kirim ini struktur homiletiknya, saya akan foto sebentar kemudian saya kirim. Jadi di situ ada judul khotbah. Jadi mesti ada judul. Alangkah baiknya kita harus berkhotbah ada judul, jangan tanpa judul. Kemudian setelah ada judul, karena kan kita sudah belajar teks firman Tuhan, teks Alkitab yang atau ayat yang kita sudah tetapkan untuk kita sampaikan khotbah, kemudian kita ambil judul sesuai dengan teks itu, sesuai dengan ayat yang kita baca. Kemudian di situ ada pendahuluan. Pada waktu kita memulai khotbah ada pendahuluan yang harus kita sampaikan. Pendahuluan ini jangan panjang-panjang. Pendahuluan ini boleh paling lama 5 menit saja untuk menjadi kata pendahuluan. Pendahuluan itu bisa saja kita ringkas secara garis besar daripada isi firman yang akan kita sampaikan. Kemudian setelah pendahuluan ada isi firman Tuhan. Nah, isi teks yang kita mungkin siapkan, ada isi itu, dia ada poin-poin, ada langkah-langkah yang harus kita isi di dalam isi firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Kemudian ada bisa dimulai dengan kalimat tanya. Jadi ada kalimat tanya. Misalnya contoh, bagaimana kita dapat memiliki kuasa ketika kita mengikuti atau menuruti firman-Nya? Bagaimana kita dapat? Kemudian ada poin-poin seperti itu contoh. Kemudian ada kalimat peralihan. Kemudian di situ ada bagian 1 atau poin 1, poin 2, atau bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kemudian mungkin mendekati selesai firman yang khotbah, di akhir khotbah mungkin kita akan isi ilustrasi, misalnya ada ilustrasi, sehingga benar-benar setelah khotbah ada ilustrasi. Di situ akan mengundang pendengar itu akan merasa, wah, masih suka. Saat dengar ilustrasi masih suka untuk mendengar perkataan firman Tuhan selanjutnya. Itu akan membuat mereka lapar dan haus. Mereka akan menjadi pribadi yang akan rindu akan firman Tuhan, karena mereka penasaran dengan apa yang kita sudah khotbah yang sudah kita sampaikan. Jadi kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan itu bisa saja poin-poin atau bagian-bagian yang kita sampaikan ulang lagi supaya para pendengar bisa mengingat kembali garis besar daripada isi daripada firman Tuhan. Nah, itu teknik penyusunan khotbah. Kemudian bagian 3.2, judul dan atau tema. Jadi kita harus angkat judul atau tema daripada khotbah yang akan kita sampaikan. Itu ibarat reklame ya. Judul itu ibarat reklame. Makanya kalau dia judul khotbah, kita ibarat reklame itu, kita buat judul itu seunik mungkin. Kita buat judul itu bisa mungkin hanya 2-3 kata, satu kalimat pendek yang itu bisa jadi reklame atau menjadi penasaran. Ketika baru reklame atau baru judul yang kita sampaikan, jemaat sudah penasaran, ingin tahu apa isinya, seperti itu. Jadi harus ada tema atau judul, atau itu seperti reklame daripada khotbah. Jadi berhubungan dengan teks berita.
Jadi judul itu harus ada berhubungan dengan teks. Mungkin ada 1-2 kata dari teks yang kita ambil, kita jadikan sebagai judul atau tema. Kemudian judul atau tema itu harus menarik. Makanya saya bilang bagus unik, karena harus agak unik supaya itu menjadi suatu reklame khotbah. Saya senang sekali ketika saya menyampaikan khotbah, saya memberikan itu menarik. Seringkali saya pakai kata rahasia. Rahasia kebenaran untuk mendapatkan kuasa. Misalnya contoh itu. Rahasia kebenaran untuk mendapatkan kuasa. Jadi penasaran itu, wah apa rahasianya? Seperti itu, menarik kan temanya, judulnya menarik. Atau rahasia iman untuk mengalahkan musuh. Nah seperti itu, kan menarik. Apa itu ya? Rahasia iman untuk mengalahkan musuh. Musuh dalam selimut mungkin. Jadi ada banyak hal, tema-tema yang menarik untuk kita bisa sampaikan. Kemudian singkat. Jadi tema atau judul jangan terlalu panjang. Jangan tema saja orang sudah tidak bisa tangkap. Orang jemaat tidak bisa hafal itu tema. Nah, karena terlalu panjang. Jadi harus singkat. Makanya bilang cukup 2 atau 3 kata. Itu tema itu. Jangan sudah sampai kalimat panjang. Atau ada tema sudah seperti khotbah. Jadi jangan. Harus singkat. Singkat dan menarik. Kemudian dapat merupakan kutipan sebuah nats. Jadi ada kata sebuah nats, 1-2 kata yang kita ambil, atau 1 kata cukup untuk kita ambil. Kita buat satu khotbah dengan 1 kata dasar yang kita dapat dari nats Alkitab itu. Jadi supaya kita khotbah juga tidak lari, sesuai dengan tema dari nats dan terhubung dengan firman Tuhan yang kita baca. Kemudian 3 ada kata pendahuluan. Jadi ada tema tadi, kedua ada pendahuluan. Pendahuluan adalah proses pengkhotbah mempersiapkan pikiran dan mendapatkan perhatian para pendengar terhadap berita yang harus disampaikan. Jadi ada kata pendahuluan. Jadi bisa saja kan pendahuluan itu kita langsung masuk dengan kalimat tanya. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa saat kita memiliki iman yang teguh? Nah, seperti itu misalnya pendahuluan. Ada kalimat tanya langsung kita sampaikan di situ. Jadi bagus ada kata-kata pendahuluan supaya benar-benar kerangka khotbah itu benar-benar indah. Kemudian maksud dan tujuan pendahuluan yaitu menarik perhatian pendengar terhadap apa yang akan dikhotbahkan. Nah itu ada pendahuluan, menarik. Jadi ada diiringi dengan kalimat tanya di situ supaya penasaran. Wah apa ya DP jawaban? Seperti itu. Jadi itu akan mengundang perhatian pendengar terhadap apa yang akan dikhotbahkan. Kemudian lewat pendahuluan kita membangkitkan minat pendengar untuk mengikuti khotbah itu. Membuat mereka penasaran untuk mengikuti khotbah itu karena kata-kata pendahuluan yang diiringi dengan kalimat tanya membuat mereka ingin mendapatkan jawaban sehingga mereka akan mengikuti dengan seksama khotbah kita itu sampai selesai. Kemudian untuk menyatakan arah khotbah. Jadi pendahuluan itu juga bisa menyatakan arah khotbah. Supaya kita tidak lari ke sana kemari ketika kita berkhotbah. Ada bilang, wah dia naik pohon mangga, dia turun di pohon lansa, dia turun di pohon rambutan. Jadi tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagian 4, isi khotbah. Isi khotbah adalah bagian utama yang terpenting dari suatu khotbah. Jadi isi khotbah ini ini suatu yang penting karena isi ini yang akan menjadi penasaran para pendengar ketika dia sudah dengar tema pendahuluan. Nah, dia penasaran tentang isi ini. Jadi bagian utama daripada khotbah itu isi. Kemudian pokok atau nats yang kita ambil, bagian Alkitab yang menjadi dasar atau landasan untuk berkhotbah.
Jadi ada pembacaan nats Alkitab, ada berapa ayat atau perikop yang mungkin kita bacakan. Kemudian A1, cara menemukan nats. Jadi untuk kita mendapatkan nats atau isi firman Tuhan juga harus meminta kepada Tuhan. Kita berdoa, minta Tuhan berikan aku. Saya kalau berkhotbah saya minta, sebelum berkhotbah saya minta Tuhan berikan firman yang dibutuhkan oleh jemaat. Ya, jadi harus berdoa, minta kepada Tuhan untuk kita menemukan ayat. Roh Kudus akan memberikan ayat supaya kita bisa dapat sampaikan itu kepada jemaat sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kemudian disiplin dalam membaca firman Tuhan. Jadi memang kita juga terus dituntut untuk disiplin dalam membaca firman Tuhan. Kemudian memperhatikan situasi dan kebutuhan. Bagian B, sifat pendahuluan yang baik, yaitu pendek. Itu di sini paling tinggi 10%. 10% dari isi khotbah, itu juga sudah panjang. Kemudian berhubungan dengan tema atau isi khotbah. Jadi pendahuluan itu ada hubungan dengan tema dan isi khotbah. Kemudian terdiri dari satu pokok pikiran saja. Dia harus menarik. Kemudian bagian C, sumber bahan pendahuluan. Nah, di sini ada sumber bahan pendahuluan dari nats dan konteks nats itu sendiri. Itu sumber bahan pendahuluan dari nats atau konteks nats itu sendiri. Kebiasaan pada masa nats itu sendiri. Kemudian perumpamaan atau lukisan atau cerita pendek. Jadi pendahuluan juga kita bisa isi cerita pendek atau kita kasih perumpamaan. Kemudian sumber pendahuluan fakta sejarah atau fakta Alkitab lainnya. Itu bisa kita jadikan sebagai pendahuluan. Kemudian peristiwa aktual yang mempunyai hubungan atau ada peristiwa-peristiwa yang terkait dengan nats yang kita baca, itu kita bisa jadikan sebagai kata pendahuluan. Kemudian hal-hal yang diingat dalam memilih memilih nats. Jangan memilih nats yang Anda belum yakin atau pengertian akan kebenarannya. Jadi kalau kita ambil ayat yang harusnya yang kita bisa mampu untuk kita menjelaskan, kalau ayat yang kita belum yakin untuk kita mampu menjelaskan, kita belum mengerti isi nats itu, jangan kita ambil sebagai bahan khotbah. Atau kita mau jadikan kata pendahuluan juga. Jangan ragu memilih nats yang sudah pernah dikhotbahkan oleh orang lain. Jadi seringkali ada nats yang kita baca dan kita rindu untuk sampaikan, tetapi kita pernah dengar ada hamba Tuhan, ada pendeta lain yang berkhotbah tentang isi nats itu. Jangan ragu, kita ambil saja, kan bisa saja isi yang akan kita sampaikan berbeda dengan hamba Tuhan yang lain yang mengambil nats itu yang dikhotbahkan. Jadi Roh Kudus bisa kasih kita hikmat lain, satu ayat yang sama yang sudah pernah disampaikan oleh hamba Tuhan yang lain, namun ayat yang sama juga ketika kita sampaikan itu berbeda dengan pengulasannya, pembahasannya dengan hamba Tuhan yang lain. Itu sesuai dengan hikmat Tuhan. Kemudian B, kalimat peralihan. Itu seperti ada kalimat tanya, perlu ada kalimat peralihan. Dengan lancar menghubungkan pendahuluan dengan isi khotbah yang memakai kata tanya, apakah, bagaimana, dan lain-lain. Disusul kalimat peralihan. Ada 3 hal yang akan kita ketahui dalam nats ini. Nah, kalimat peralihan itu misalnya ada 3 poin yang kita akan sampaikan, atau ada 3 bagian yang kita sampaikan, kita akan katakan ada 3 hal, ada 3 bagian yang akan kita ketahui di dalam nats ini. Nah, itu kalimat peralihan. Kemudian C, bagian-bagian. Bagian utama satu khotbah yang teratur. Pertama, membantu kejelasan pikiran. Kemudian membantu kesatuan pikiran. Kemudian membantu untuk mengingat butir utama khotbah. Kemudian membantu jemaat untuk mengingat hal-hal penting dari khotbah. Jadi kalau kita
menyampaikan bagian-bagian atau poin-poin yang akan kita khotbahkan. Hal-hal yang akan kita khotbahkan minimal itu maksimal itu ada 3 atau 4 paling tinggi kita bagiannya atau poin-poinnya. Jangan terlalu banyak poin atau banyak bagian, sehingga karena kemampuan rata-rata manusia dia hanya bisa dapat memorinya bisa mengingat 3-4 hal ketika dia mendengarkan seminar atau khotbah. Jadi ketika kita sampaikan isi, ada 3 atau 4 hal saja yang paling jangan terlalu banyak, jangan sampai 10 hal, 20 hal apalagi. Nah itu sudah terlalu banyak, membuat jemaat ketika dia tidak dapat menyimpan di dalam memorinya karena hal-hal yang kita sampaikan atau bagian-bagian yang kita sampaikan itu terlalu banyak. Jadi untuk supaya dia dapat mengingat paling minimal, paling maksimal 3-4 hal saja yang penting. Kemudian 35, ilustrasi atau lukisan khotbah. Cara untuk memberikan keterangan tentang suatu khotbah dengan menggunakan contoh. Jadi bisa ada dalam suatu khotbah kita memberikan contoh-contoh. Apakah contoh dalam Alkitab atau dalam pengalaman. Nah itu. Kemudian maksud dan tujuan penggunaan ilustrasi. Untuk membuat suatu keadaan menjadi jelas. Jadi kalau ada ilustrasi, ada cerita pendek yang kita sampaikan sesuai dengan isi nats, maka itu akan membuat suatu keadaan menjadi jelas. Kemudian memberikan kesan khusus agar kebenaran yang disampaikan mudah dan tetap diingat. Jadi itu yang ilustrasi-ilustrasi itu membuat ada kesan khusus yang diterima oleh jemaat, oleh pendengar, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengingat. Kemudian sebagian intermezzo atau selingan agar pendengar tetap mengikuti penjelasan. Jadi ada juga selingan-selingan, intermezzo, membuat itu pendengar itu tetap mengikuti penjelasan. Jadi supaya jemaat jangan tegang-tegang. Ada tegang, ada yang akhirnya sudah mungkin karena tidak lagi dia ngantuk atau sehingga dia tidak dapat mengikuti dengan baik khotbah yang kita sampaikan. Jadi harus ada sedikit selingan, intermezzo. Kemudian B, sumber ilustrasi. Sumber ilustrasi itu bisa ambil dari Alkitab, dari literatur, cerita-cerita rohani yang atau pengalaman pribadi orang lain atau pengalaman pribadi kita sendiri. Kemudian fakta sejarah atau ilmu pengetahuan. Kemudian sumber ilustrasi bisa dari kejadian sehari-hari. Kemudian bagian C, hal yang harus diperhatikan di dalam berkhotbah, tepat dengan apa yang dibicarakan dan tidak panjang. Kemudian pengalaman pribadi yang kita sampaikan sebagai ilustrasi, tidak menyindir atau mencela. Dalam ilustrasi jangan menyindir atau mencela orang, harus dikuasai. Kemudian 36, kesimpulan atau penutup, berfungsi untuk membungkam atau menyimpulkan, berfungsi untuk merampungkan atau menyimpulkan, bahkan mengajak pendengar untuk melakukan isi khotbah. Jadi kesimpulan ini juga dari isi khotbah ada bagian-bagian kan, dari setiap bagian ada kata inti atau garis besar dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan itu akan menjadi kesimpulan bagi jemaat yang mendengar dari kesimpulan dari isi saja, dari bagian-bagian yang kita sampaikan secara garis besar, dan mereka akan mengingat dari kesimpulan yang kita sampaikan itu, dari bagian-bagian dari isi khotbah itu mereka bisa mengingat kembali. Kemudian bentuk penutup
ada ringkasan, mengulangi secara ringkas atau menyimpulkan. Jadi sama dengan kesimpulan ini yang saya katakan tadi, mengulangi secara ringkas poin-poin atau bagian-bagian yang secara garis besar yang kita angkat di dalam isi khotbah. Kemudian ilustrasi sesuai isi khotbah. Kemudian menggugah hati pendengar. Jadi langkah baiknya bagian-bagian itu bagian terakhir. Misalnya ada 3 bagian atau ada 3 hal. Bagian terakhir itu benar-benar kita ambil bagian yang akan membuat pendengar itu bisa tergugah hatinya saat mendengar penutup yang kita sampaikan. Penutup khotbah. Kemudian bentuk ajakan atau tantangan. Di dalam penutup itu ya, akhir dari khotbah biasanya itu ada istilah tantangan. Artinya tantangan itu mengajak kepada jemaat untuk mereka mau melakukan, atau mereka bukan hanya dengar saja, tetapi mereka mau lakukan apa yang mereka sudah dengar. Itu tantangan bagi jemaat. Jadi harus ada kata ajakan. Misalnya seberapa banyak yang memahami dan mau melakukan perkataan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Berapa banyak yang mau melakukan? Nah, itu juga sebuah tantangan. Mereka akan, yang mengikuti dengan seksama pasti akan mengangkat tangan, tanda mereka siap melakukan firman yang mereka telah terima. Karena bukan hanya jadi pendengar saja, tetapi harus jadi pelaku firman Tuhan. Bagian B, hal-hal yang harus diperhatikan dari penutup itu singkat, tegas, dan kuat. Ditujukan kepada pendengar dengan tidak memberikan pilihan alternatif. Jadi betul-betul kalau kata penutup itu waktu memberikan tantangan terutama, harus benar-benar membuat mereka tidak ada pilihan, membuat mereka harus melakukan apa yang sudah mereka terima. Jadi tidak ada pilihan. Kemudian berhenti pada waktu yang tepat. Jadi artinya berhenti pada waktu yang tepat. Setelah penutup kita sudah mau jangan lagi ada orang sudah penutup, ulang lagi dia, tambah lagi, masih ada 10-15 menit lagi kita tambah. Sudah di alasannya itu ini paling akhir. Jangan sampai ada paling terakhir lagi. Dan seperti itu harus berhenti di waktu yang tepat. Jadi justru jemaat masih dengan seksama mengikuti, ternyata sudah ditutup dan benar-benar mereka penasaran. Nah, itu yang luar biasa, membuat jemaat masih penasaran. Karena kita memang berhenti di waktu yang tepat, membuat mereka penasaran. Itu yang tepat. Jangan jemaat ada sudah tertidur, ada jemaat yang itu tidak tepat. Ada jemaat sudah bilang, wah kenapa lagi Malik, wah terlalu panjang. Nah, itu tidak tepat. Tapi berhenti pada saat jemaat masih mengikuti dengan sesama, itu tepat. Itu berhenti pada waktu yang tepat. Karena memang waktu yang tepat untuk kita berkhotbah itu minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Karena 30 menit itu memang benar-benar jemaat ketika dia mengikuti dengan seksama dan dia bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Lewat daripada 45 menit. Mungkin ada tambah 15 menit, mungkin masih bisa. Jemaat masih tetap mengingat apa yang kita sampaikan. Lewat itu bisa saja jemaat itu lupa apa yang kita sudah sampaikan dari awal. Jadi harus minimal 30 menit, maksimal 45 menit. Amin. Kalau memang 30 menit pas itu luar biasa, itu tepat sekali. Karena memang mereka jemaat punya kemampuan dapat mengikuti pengajaran khotbah itu 30 menit mereka bisa menangkap apa yang kita sampaikan. Jadi jangan hanya akhirnya sia-sia yang kita sudah sampaikan. Kita mau suka panjang pikir supaya mereka mengerti, padahal justru kita khotbah panjang, lupa semua jemaat yang dengar itu sudah 1 jam lebih. Karena mereka tadinya sudah tangkap waktu 30 menit.
Tapi karena sudah panjang sekali, wah lupa, yang 30 menit dia tangkap itu lupa. Makanya di waktu yang tepat, harus kita berhenti di waktu yang tepat. 30 menit, maksimal 45 menit. Haleluya. Kemudian bagian 4, pengumpulan data. Jadi mungkin kalau kita mau khotbah, mungkin ada data-data yang kita bisa kumpulkan menjadi tambahan di dalam khotbah, suatu khotbah yang akan kita susun. Nah, ada mungkin kita ambil kumpulan data. Tapi alangkah baiknya bagi saya untuk kumpulan data bagus kita dari pengalaman saya, dari data Alkitab saja yang kita ambil. Nah, kemudian beberapa hal yang diperlukan di dalam membedah suatu tulisan Alkitab. Pertama, siapa penulis, siapa yang berbicara. Nah, ini yang akan membuat panjang sebenarnya ketika kita mulai membedah. Saat kita mau sampaikan itu akan menjadi panjang sekali. Kita mau cari tahu siapa penulis, siapa yang berbicara, siapa yang menulis Alkitab. Yang harus kita jelaskan kepada jemaat bahwa penulis Alkitab itu Yesus Kristus, karena dia firman yang hidup. Allah yang menulis melalui ilham Roh Kudus. Jadi jangan kita, wah ini penulisnya misalnya Rasul Paulus, kita cari tahu latar belakang Rasul Paulus. Wah, sudah berapa menit itu kita mau cari, kita bahas tentang siapa Rasul Paulus. Yang kita harus tahu bahwa di dalam isi Alkitab itu Tuhan yang tulis. Melalui ilham Roh Kudus, para penulis bisa menulis. Jangan misalnya yang tulis, Lukas, wah iya seorang dokter, kita cari tahu dia dokter apa, dokter hewan atau dokter apa. Nah ini, jangan sampai seperti itu. Kalau kita ingin kumpul data, cari tahu siapa penulis, kita harus punya dasar bahwa Alkitab itu yang tulis adalah Tuhan Yesus, dan para penulis yang ada di dalam Alkitab itu adalah penanya Allah, pena Allah, penulisnya Tuhan Yesus, karena dia adalah isi Alkitab itu ada ilham Roh Kudus yang ditulis oleh para rasul dan para nabi. Kemudian kedua, siapa pendengar? Nah ini kita harus tahu bahwa para pendengar itu berbagai macam suku ras agama, atau kalau kita KKR ya pasti suku ras agama, banyak golongan agama yang hadir. Kalau di dalam satu gereja ya tentu pendengar ini yang mungkin kita harus minta supaya firman yang kita sampaikan itu dibutuhkan oleh para pendengar. Jadi bukan kita harus cari tahu kalau siapa pendengar, kita cari tahu kepada pendeta. Ini yang jemaat-jemaat ini mungkin ada yang ada masalah, masalah-masalah apa mereka. Jadi ini sudah pengkhotbah ini sudah tanya pada pendeta, sudah cari tahu dulu seluk-beluk yang ada di situ. Jangan seperti itu. Kemudian akhirnya di khotbah itu kita sampaikan itu. Oh, di sini ada apa? Padahal dia sudah tanya pada pendeta. Atau dia sudah cari tahu tentang siapa tuh pendengar jemaat-jemaat yang sifat-sifat jemaat yang ada di situ, dia sudah cari tahu duluan lewat. Tidak, Roh Kudus yang akan sampaikan kepada kita. Jadi semuanya kita harus tahu bahwa pendengar ini diutus Tuhan untuk mereka mendengar, itu saja. Diutus Tuhan untuk mereka mendengar. Jangan kita cari, ini terlalu panjang juga. Ini cari tahu. Kemudian yang ketiga, perhatikan waktu, kapan, dan dalam rangka apa. Nah, ini tidak terlalu penting di sini hal-hal yang diperhatikan. Kita lewati. Iya, kecuali di dalam kita berkhotbah dalam rangka apa. Ini di dalam nats dan misalnya penulis siapa, dalam rangka apa dia menulis, bukan dalam situasi orang berkhotbah kemudian ada ulang tahun, bukan seperti itu. Itu yang penulis. Jenis khotbah. Nah, pertama, jenis khotbah itu yang ada istilahnya topikal, jenis khotbah topikal. Itu menguraikan sebuah topik atau tema. Jadi topikal itu kita angkat tema, judul, maka kita sampaikan khotbah itu sesuai dengan judul. Jangan lari kemana-mana, itu yang dinamakan topikal. Harus tetap dalam topik tema yang kita angkat itu, jangan lari kemana-mana. Kemudian ada khotbah tekstual.
itu terbentuk dari serangkaian ayat, beberapa ayat yang berurutan. Nah, atau tekstual itu kita mengangkat suatu khotbah dengan mengambil nats satu perikop. Nah, ada yang juga ambil nats satu perikop, tapi dalam pembahasannya tidak semua. Diambil yang berurutan, yang punya hubungan yang kuat. Itu yang disebut tekstual, khotbah tekstual. Ada juga khotbah tekstual selain dalam berapa ayat yang diambil, juga dia ada rekomendasi ayat yang lain atau ayat pendukung yang lain yang diambil yang sesuai dengan teks yang kita sampaikan. Itu yang disebut tekstual. Kemudian ada jenis khotbah ekspositori. Khotbah ekspositori itu jenis khotbah di mana suatu bagian Alkitab dijelaskan atau diuraikan dalam hubungan dengan suatu tema tertentu yang merupakan inti dari bagian Alkitab tersebut. Jadi ekspositori ini model topikal. Jadi kita mengangkat tema, kemudian tema itu yang kita sampaikan. Misalnya tema tentang umat pilihan. Nah, kita akan menyampaikan khotbah tentang siapa umat pilihan, bagaimana kategori umat pilihan. Jadi tidak lari dari teks atau dari tema. Itu ekspositori. Ini khotbah di mana suatu bagian Alkitab dijelaskan atau diuraikan dalam hubungan dengan suatu tema tertentu yang merupakan inti dari bagian Alkitab tersebut. Ekspositori. Kemudian ada jenis khotbah biografi. Jenis khotbah biografi adalah membahas kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab. Jadi kalau khotbah biografi, misalnya kita angkat satu tokoh yang dalam Alkitab itu yang bernama Daud. Jadi kita bahas tentang bagaimana Daud seorang yang tadinya dari keluarganya dia sebagai anak yang menurut kasat mata itu tidak masuk kategori untuk bisa menjadi raja. Waktu zaman Perjanjian Lama, Daud karena dia punya kecil badannya, kecil dan tidak punya kategori untuk bisa masuk sebagai raja. Makanya waktu Samuel disuruh Tuhan ingin memilih salah satu anak Isa yang akan menjadi raja, Daud itu sedang mengembala berapa ekor kambing domba. Itu kakak-kakak Daud itu sudah tetapi ternyata Tuhan bilang bukan dia, sehingga Samuel harus bertanya kepada Isai, apakah masih ada anak yang lain selain mereka dari kakak-kakak Daud, dan akhirnya bilang masih ada satu yang sedang mengembalakan kambing domba, dan akhirnya disuruh datang, dan ternyata Daudlah yang urapi menjadi raja. Itu sebabnya penting sekali kita bisa juga memberikan khotbah-khotbah biografi, membahas tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Banyak tokoh dalam Alkitab yang kita bisa bahas, kita angkat, seperti Musa, seperti kisah tentang yang pengganti Musa itu, pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel, Yosua. Nah, itu kan banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab seperti Nehemia. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa angkat. Kemudian itu khotbah biografi. Kemudian keenam, teknik penyajian khotbah. Nah, ini teknik penyajian khotbah yang penting. Pertama, suara. Jadi suara itu memang harus betul-betul mantap, suara yang harus kita bukan berarti juga suara itu ketika suara kita memang power, mantap, tetapi harus ada bagian-bagian di mana suara itu kita harus benar-benar jangan keras. Jadi jangan kita khotbah itu suara keras terus monoton. Tapi ada suara di mana ketika ada ajakan-ajakan
firman Tuhan kepada jemaat, maka kita harus juga menurunkan suara kita untuk berbicara dengan kasih. Jadi ada suara yang tegas, ada suara kasih. Jadi itu harus diatur suara supaya dia berirama bagus pada saat kita menyampaikan khotbah. Jadi atur volume suara, tekanan suara, keras lembutnya dengan memperhatikan bagian mana dari khotbah yang perlu mendapatkan penekanan. Ada hal yang harus keras karena kita harus menekan kepada jemaat untuk bisa mengikuti nasihat firman Tuhan. Ada juga khotbah itu yang kemudian saat firman Tuhan itu ingin memberikan nasihat. Nah, nasihat itu harus dengan kasih. Nah, seperti itu. Jadi volumenya harus turun. Jangan keras terus, jangan monoton. Kemudian pengucapan itu harus jelas. Jangan sampai pengucapan tidak jelas. Jadi kita berusaha supaya mengucapkan dengan jelas. Itu teknik penyajian khotbah. Kedua, penampilan fisik itu harus ada gerakan-gerakan. Jangan khotbah kita tangan di bawah terus. Jadi harus ada gerakan-gerakan. Di ibarat dalam peraturan untuk mendapatkan nilai bagus di dalam suatu pertandingan tari-tarian, saudara, itu ternyata paling banyak nilai tinggi itu dia ketika orang yang menari itu dia tangan itu banyaknya di atas, maka itu nilainya tinggi. Nah, di dalam khotbah juga seperti itu. Kita harus banyak gerakan tangan itu harus banyak di atas. Jangan kita di bawah terus tangan, atau kita khotbah kita siap tegap. Dan seperti itu. Kita harus ada gaya, ada gerakan-gerakan sehingga membuat apa yang kita sampaikan, perkataan kita ada gerakan-gerakan yang mengikuti, maka itu akan berirama baik untuk supaya jemaat bisa melihat dan mendengar dengan baik. Ada gerakan-gerakan tangan, ada gerakan-gerakan sesuai dengan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Kemudian ada gerakan tubuh, gerakan tangan ada gerakan tubuh harus. Kemudian ketiga, bahasa. Menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia tentunya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian keempat, penyajian harus kuat, disampaikan dengan keyakinan penuh sehingga dapat mempengaruhi pikiran pendengar. Jadi apalagi ketika kita bicara berkhotbah tentang iman, benar-benar kita harus punya keyakinan yang kuat tentang apa yang kita sampaikan itu. Kita harus yakin dulu, karena iman itu harus tertransfer dari diri pengkhotbah kepada pendengar, harus tertransfer. Jadi kuat dulu pengkhotbahnya, imannya benar apa ketika dia menyampaikan khotbah tentang iman, benar-benar imannya kuat, imannya teguh, yakin sekali dia mau sampaikan ini akan membuat apa yang dimilikinya, yaitu iman yang dimilikinya bisa tertransfer kepada jemaat yang mendengar, sehingga jemaat memiliki iman yang sama dengan pengkhotbah yang menyampaikan. Jadi itu penyajian, dalam bentuk penyajian harus menarik perhatian dalam kita menyajikan khotbah. Kemudian pakaian yang harus kita pakai sebagai seorang pengkhotbah harus rapi dan sopan. Nah, harus rapi dan sopan. Ini teks terakhirnya punya slide terakhir. Jadi terakhir, pakaian rapi dan sopan. Harus itu yang kita perhatikan di dalam kita menyampaikan khotbah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan menyangkut mata kuliah homiletika ini, saudara bisa telepon saya, chat kepada saya, nanti saya jawab, atau bisa tanya di grup FB STT Spirit. Di kolom komentar saudara bisa tanya dan saya bisa menjawab. Dan tugas bagi mahasiswa STT Spirit, selain nanti ada pada waktu ujian, nanti ada ujian berkhotbah atau pengajar.
Saya ingin juga menilai seluruh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah hermeneutika 1 dan 2 dan homiletik ini. Jadi ada teorinya, ada prakteknya. Saya ingin video dari saudara-saudara sekalian, para mahasiswa Estetes Spirit, baik ambil program S1, S2, S3, berikan video khotbah kepada saya. Jadi sudah belajar tentang materi mata kuliah homiletik ini, minimal khotbah itu 10 menit. 10 menit saja. 5-10 menit saya ingin saudara buat video khotbah atau video mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya saya bisa memberikan nilai kepada saudara untuk mata kuliah homiletika ini. Jadi bisa ya, mahasiswa bisa membuat khotbah lewat video. Lewat video, dipakai HP saja, saudara mulai belajar untuk berkhotbah. Supaya nanti setelah saudara tamat dari Estetes Spirit, tidak bikin malu, tidak malu-maluin orang Jawa bilang. Baru membawa alma mater yang benar-benar mahasiswa yang lulus benar-benar sudah siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun tidak harus di gereja, tidak harus jadi gembala, tetapi dia mungkin menginjil, dia pelayanan face to face, dia bisa mampu berdoa, melayani orang sakit, dia bisa mampu melakukan kegiatan pelayanan lain atau membuat planning pelayanan, dia mampu. Jadi saya rindu semua mahasiswa Estetes Spirit itu, para alumni benar-benar lulus di Estetes Spirit boleh menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, baik dalam gereja, jemaat maupun dalam dunia marketplace. Jadi bukan nanti di gereja, tetapi dalam usaha pekerjaan di luar gereja pun bisa kita melayani Tuhan, bisa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi baik di dalam hal rohani maupun di sekuler, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, biarlah mata kuliah ini boleh memperlengkapi seluruh mahasiswa Estetes Spirit. Salam semangat BBM, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Puji Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk mata kuliah homiletika hari ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati seluruh mahasiswa Estetes Spirit yang sudah mengikuti kuliah ini. Biar mereka Tuhan boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan praktikkan di dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh menjadi pemimpin rohani yang bisa membawa dampak bagi banyak orang Tuhan. Bukan saja Tuhan persiapkan sebagai pendeta dalam suatu gereja ataupun dalam pelayanan ministry, tetapi Tuhan juga pakai mereka ketika mereka Tuhan sedang bekerja dalam perusahaan swasta, di dunia marketplace, atau di pelayanan dalam kegiatan-kegiatan sekuler lainnya. Dimanapun Tuhan tempatkan seluruh mahasiswa, mereka boleh menjadi terang dimanapun mereka berada. Mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka boleh membawa dampak dimanapun mereka berada. Mereka dimampukan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, menyaksikan tentang Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Mereka menjadikan segala bangsa murid Yesus Kristus. Mereka boleh menjalankan tugas amanat agung Tuhan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat mata kuliah hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan tugas membuat khotbah diingat oleh mahasiswa sesuai dengan kerangka yang sudah diajarkan dalam mata kuliah homiletika. Biar saudara praktekkan, rekam, kemudian kirim kepada saya hasil praktek khotbahnya, sehingga saudara bisa mendapatkan nilai baik. Puji Tuhan, nilai plus, A+, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.